Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hoirunisa dari kampus Universitas Trunojoyo Madura, kelas TPD 6. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview materi tentang praktik lobby dalam komunikasi. Nah, kira-kira apa sih lobby itu? Nah, lobby merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi seperti parlemen ataupun partai politik. Nah, itulah pengertian lobby dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pada KBBI ini lobby lebih diartikan pada konsep politik yang dimana untuk mempengaruhi seseorang atau mengajak seseorang menjadi timnya seperti itu atau sebagai pemilihnya seperti itu. Nah, lobby juga dapat diartikan sebagai upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan ataupun instansi. Itu merupakan konteks bisnis. Jadi di mana dalam suatu bisnis, lobby diartikan sebagai sebuah pendekatan antara pembeli dengan penjual yang akan mendapatkan sebuah kesepakatan untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, ada pengertian lagi lobby yang artinya aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang berkedudukan penting dalam organisasi dan pemerintah, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Jadi ketika kita saat melobi ke sebuah instansi atau perusahaan di mana kita dapat keuntungan dan perusahaan atau instansi tersebut juga mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya lobby merupakan salah satu bidang dalam ilmu komunikasi, di mana teknik komunikasi yang dilakukan dalam lobby bisnis itu ada 4. Yang pertama, teknik komunikasi informatif. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Yang ketiga, teknik komunikasi instruksi. Dan yang keempat, teknik informasi manusiawi. Nah, kira-kira apa sih dari 4 teknik tersebut? Jadi, kita akan membahas tentang lobby pada teknik di konteks bisnis. Jadi pada keadaan bisnis, teknik komunikasi informatif yang memberikan kita untuk memberikan informasi kepada seseorang agar mengetahui informasi tersebut. Begitupun pada teknik komunikasi persuasif, di mana teknik tersebut dapat kita gunakan untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Dan yang ketiga yaitu teknik informasi instruksi, di mana teknik informasi instruksi ini sebagai perintah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teknik informasi manusiawi, di mana kita sebagai manusiawi mempunyai sebuah naluri kemanusiaan terhadap orang lain untuk merespon dari seorang pelobi ataupun yang di lobby tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi lobby itu seperti apa? Jadi fungsi lobby itu merupakan yang pertama, melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan. Yang kedua, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga yaitu wujud rasa toleransi antara pelaku komunikasi dalam organisasi maupun intuisi. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan banyak informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Jadi ketika kita melakukan sebuah lobby, maka kita harus menyertakan sebuah laporan yang dimana
itu sangat penting dalam mewakili sebuah organisasi sebagai tanda bukti seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan lobby itu seperti apa? Jadi tujuan lobby yaitu agar sasaran yang dilobi mau melakukan suatu hal sesuai si pelobi. Jadi ketika saya mau melobi si A, maka si A tersebut mau atau menerima apa yang saya inginkan, seperti itu. Yang kedua yaitu agar sasaran mau terbuka dan melakukan kerjasama dengan pelobi. Jadi si A tersebut setelah saya lobby, maka si A tersebut terbuka pikirannya, terpengaruhi oleh saya atau pelobi, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah kerjasama. Seperti itu. Yang ketiga yaitu terjadi hubungan yang lebih menyenangkan, hubungan ke arah pertemanan, bukan sekedar hubungan bisnis. Ketika kita sudah mempunyai feel kepada orang yang di lobby, maka kita akan semakin merasa dekat dan lebih nyaman untuk bekerja sama dengan orang tersebut. Dan yang keempat yaitu menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman dengan orang yang dilobi ataupun sebaliknya, maka kita akan merasakan sebuah memiliki kepercayaan kepada orang tersebut, dan kita juga lebih bisa menghargai, dan juga kita mempunyai keuntungan dari hal tersebut, tidak hanya orang yang dilobi maupun pelobi, karena mempunyai satu tujuan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi dan mampu bekerja sama yang saling menguntungkan. Seperti itu. Jadi ketika kita berdiskusi, mencari sebuah solusi dengan adanya rasa feel nyaman dan saling percaya, maka akan membentuk sebuah kerjasama yang saling menguntungkan karena mempunyai satu visi atau mempunyai satu tujuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja sih komponen praktik lobby? Jadi komponen praktik lobby itu ada 4. Yang pertama, pelobi sebagai komunikator. Yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Yang ketiga, target lobby atau sasaran komunikan. Yang keempat, efek atau hasil kegiatan. Jika di dalam 4 komponen tersebut tidak ada salah satunya, maka tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dikatakan sebuah lobby. Karena tentu saja pada saat kita melakukan praktik lobby, itu pasti ada pelobi yang sebagai komunikator pada di lobby. Dan yang kedua, pasti akan ada pesan atau informasi yang akan disampaikan dari pelobi kepada orang yang di lobby. Begitupun pesan yang kita sampaikan tersebut ada target atau ada tujuan yang mengharuskan kita bisa untuk melobi seseorang tersebut atau orang yang di lobby tersebut. Nah, ketika kita sudah mencapai kesepakatan, maka akan membuahkan sebuah hasil kegiatan, mendapatkan efek seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan strategi komunikasi dalam lobby. Yang pertama ada menganalisis kondisi atau keadaan saat itu. Yang kedua menentukan partner dan kompetitor bisnis yang akan kita lobby. Selanjutnya mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini. Jadi kita harus tahu bagaimana situasi dan kondisi pada saat kita melobi seseorang tersebut. Dan yang keempat membentuk koalisi atau partner bisnis seperti itu. Yang kelima menetapkan tujuan bisnis. Tentu kita untuk berbisnis haruslah mempunyai sebuah tujuan. Selanjutnya kita dapat menganalisis dan merumuskan penyebab masalah dalam bisnis. Dan yang ketujuh menganalisis berbagai macam segmen pasar sehingga kita dapat melobi seseorang tersebut dengan dasar argumen kita. Yang kedelapan memperhitungkan media yang kita gunakan. Jika media yang kita gunakan lebih menarik perhatian yang orang yang dilobi, maka orang yang dilobi tersebut dapat bisa terpengaruh oleh pelobi. Yang kesembilan mengembangkan kasus agar lebih kompleks. Yang ke-10 menjaga fleksibilitas.
Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam lobby yaitu waktu yang tepat untuk suatu pesan. Yang kedua, bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang ketiga, sikap dan nilainya harus digunakan agar pesan dapat dimengerti. Selanjutnya, sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif. Dan yang kelima, jenis kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Ya, seperti itulah materi tentang teknik lobby dalam komunikasi. Sekian dari video saya kali ini. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk orang di luar sana dan juga saya pribadi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dari perkataan atau penyampaian materi yang masih kurang jelas. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.